Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Salam hormat. Salam sehat selalu. Semoga kita semua selalu berada di naungan ridho ilahi ta'ala. Dan juga tak lupa jaga kesehatannya untuk para penonton sekalian, para hadirin yang di rumah. Dan jangan lupa untuk selalu menaati peraturan pemerintah, yaitu tetap keep physical distancing, selalu jaga jarak demi kesehatan kita dan demi kemajuan bangsa ini sendiri. Langsung saja, saya yakin para hadirin sekalian di sini semuanya, bahkan kita semua memiliki kesempatan yang sama untuk selalu menjadi orang yang baik dan selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik. Kita semua dilahirkan dengan fitrah, maka ketika kita kembali kepada Tuhan, harus dengan fitrah juga. Kita dilahirkan dengan ditakdirkan mempunyai hati yang suci. Tergantung nanti kita ke depannya bagaimana. Apakah kita ingin berbuat hal yang positif, atau mungkinkah kita akan melakukan hal yang negatif. Itu semua kembali kepada kita. Tapi saya yakin para hadirin sekalian yang nonton, bahkan yang mendengarkan pembicaraan saya sekarang ini, kita semua adalah orang baik yang sama-sama mempunyai hati yang selalu mengarahkan kepada hal yang positif. Karena tidak bisa dipungkiri, setiap manusia terlahirkan dengan keadaan yang sama. Kita sama-sama diciptakan dari tanah. Kita mempunyai hati yang saling bertabrakan keinginannya, saling melawan, saling mengedepankan antara keinginan dan hawa nafsu itu sendiri. Tetapi pada dasarnya kita memiliki hati yang mengatakan ini hal yang positif, ini hal yang negatif. Dan saya yakin semua kita termasuk orang baik semuanya. Saya sengaja berbicara pada teman-teman sekalian dalam forum ini. Saya ingin membawakan tema dengan berjudulkan pembentukan karakter akhlak pada anak. Kita tahu betapa pentingnya eksistensi akhlak, karakter akhlak pada seorang anak di usia dini sekarang. Apalagi sebagaimana kita ketahui pada zaman sekarang yang begitu banyak sekali permasalahan, banyak sekali fitnah, dan banyak sekali yang lain sebagainya. Bahkan kita tidak bisa pungkiri, di negara kita sendiri pun betapa bobroknya pendidikan akhlak itu sendiri. Kita tahu bahkan ketika kita membuka salah satu sosial media, ya kita bisa sebutlah itu Twitter. Ketika kita membuka Twitter, sekarang sedang ramai-ramainya yang namanya akhlak les. Apakah itu akhlak les? Akhlak les itu adalah kekurangannya akhlak pada jiwa seseorang. Kita tidak bisa pungkiri ini terjadi pada negara kita sendiri. Maka kita layaknya kita memiliki tanggung jawab akan hal itu semua. Bukan pada hanya orang tua saja, bukan pada hanya guru saja, tetapi kita semua memiliki kesempatan untuk memperbaiki itu semua dengan dimulainya hal kecil saja. Kita contohkan saja dengan logika, apabila kita membiasakan membuang sampah pada tempatnya, maka secara tidak langsung kita membentuk karakter diri kita sendiri untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Dan ini adalah termasuk akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Saya ingin bercerita sedikit pengalaman saya sendiri ketika saya masih sekolah dulu. Saya sekolah di salah satu lembaga yang berada di Jawa, tepatnya di Jawa Timur, lebih tepatnya lagi di Kota Ponorogo. Saya ingat sekali betapa berkesannya, betapa begitu energi yang besar berpengaruh pada kehidupan saya, yaitu terhadap akhlak dan mental saya sendiri. Kenapa demikian? Sekolah saya selalu mengajarkan tentang akhlak, selalu mengedepankan yang namanya akhlak daripada ilmu itu sendiri. Bukan berarti kita mengebelakangkan ilmu, tidak. Ilmu sama hal pentingnya, tetapi lebih penting kita mengedepankan akhlak daripada ilmu. Karena kita yakin ketika orang berilmu,
ketika orang berilmu, dia bisa menjaga sikap dan dia mempunyai akhlak yang terpuji. Tetapi apabila dia berilmu dan tidak mempunyai akhlak yang mulia, lalu untuk apakah ilmu itu? Apakah akan berguna ilmu itu terhadap dirinya atau terhadap orang lain? Tidak. Tidak. Mengapa demikian? Karena tidak ada yang namanya keharmonisan, tidak ada yang namanya saling toleransi, tidak ada yang namanya saling menghargai. Karena merasa dirinya paling berilmu, merasa dirinya paling hebat dan paling pintar. Dan ini sungguh sangatlah miris. Kenapa? Karena berilmu tanpa dinaungi oleh adab dan akhlak. Karena kita yakin bahwasanya orang berilmu pasti mengetahui betapa pentingnya eksistensi akhlak terhadap diri seseorang atau terhadap jiwa seseorang. Nah, ini semua yang ditanamkan oleh sekolah saya yang dulu, yang mana saya rasakan sekarang efeknya yang sangat begitu besar terhadap diri saya, bahkan terhadap sosialisasi saya kepada masyarakat tentunya. Apabila kita bandingkan, kita tidak bisa pungkiri bahwasanya betapa bobroknya pendidikan akhlak yang terjadi pada negara ini. Bahkan bukan hanya terjadi pada negara Indonesia, negara lain pun juga sama, beberapa negara lainnya. Tapi kita lihat dari negara kita sendiri, betapa banyak guru yang diremehkan oleh murid-muridnya, betapa banyak guru yang dibully oleh murid-muridnya. Ini sungguh sangatlah miris. Di mana eksistensi pendidikan di Indonesia? Di mana letak kehormatan sang guru yang mendidik, yang membina murid-muridnya, sedangkan guru itu diremehkan sendiri atau dibully? Di mana akhlak para murid-murid? Kita bisa melihat dari kaca perbandingan ini. Ini sungguh sangatlah miris. Bahkan ini tidak terjadi sekali atau dua kali. Ini terjadi banyak di sekolahan yang terdapat di negara kita, yaitu negara Indonesia. Bahkan lebih mirisnya lagi, ketika guru dibully dan itu dipertontonkan oleh teman-temannya, dan teman-temannya hanya melihat saja. Bahkan lebih parahnya lagi, mereka menjadikannya divideokan lalu seakan-akan asik menertawakan. Di manakah letak akhlak seorang murid? Ini bukan masalah hal peran guru atau peran orang tua, tetapi ini adalah peran kita semua dalam membentuk karakter akhlak yang mulia. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena kita mempunyai kesempatan untuk mengingatkan, untuk saling mengingatkan, saling mengarahkan. Saya yakin para hadirin sekalian, terutama yang mendengarkan pembicaraan saya ini, tentunya kalian mempunyai teman, tentunya kalian mempunyai saudara dan yang lain sebagainya. Tidak mungkin kalian hidup mandiri sendiri, karena pada hakikatnya orang itu hidup bersosialisasi, tidak bisa hidup individualisasi. Oleh karena itu kita mempunyai kesempatan untuk saling mengingatkan, saling mengarahkan kepada teman kita untuk kepada hal yang positif. Ini kembali lagi kepada hati kita, yang mana tadi saya katakan, semua manusia mempunyai hati yang suci. Bahkan seburuk-buruknya manusia, mereka masih mempunyai hati yang suci. Apa tandanya? Ketika mereka, mohon maaf, ketika saya mau menyebutkan seorang pencuri, saya yakin bahwasanya seorang pencuri itu ketika mau mencuri, dia mengetahui bahwasanya perbuatannya itu salah. Siapakah yang mengingatkan dia? Hati dia mengatakan bahwasanya mencuri itu salah. Tetapi karena ada faktor X, mungkin keadaan dan lain sebagainya, dia nekat untuk melakukan hal yang buruk itu. Nah, di sini peran kita untuk saling mengingatkan dan saling mengarahkan. Menyinggung perkataan saya tadi mengenai soal bobroknya akhlak di negara selain negara Indonesia, kita lihat betapa ramainya yang terjadi pada berita sekarang, yaitu rasisme yang tepatnya berada di negara USA atau Amerika Serikat. Kita lihat betapa bobroknya akhlak mereka ketika mereka menganggap bahwasanya salah satu kaum antara mereka itu lebih baik di antara kaum yang lainnya. Saya ingin bercerita sedikit menyinggung perkataan saya ini.
Sebenarnya sebenarnya kejadian itu sudah terjadi jauh sebelum adanya di Amerika, yaitu ketika turunnya Adam ke sini, dengan berdalilkan ketika pertama kali yang diciptakan makhluk di dunia ini oleh Tuhan, yaitu iblis dari api dan Adam dari tanah, iblis merasa angkuh dan merasa dirinya lebih baik. Itu adalah salah satu sifat dari rasisme. Dan saya ingin mengingatkan pada hadirin sekalian, ada pepatah yang mengatakan seperti ini: if he want to test someone's character, give him respect. If he give you more respect, he has a good character. And if he has a bad character, he will think is the best of all. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya memohon maaf. Kita ketemu lagi di lain waktu, dan selalu jaga kesehatannya, keep physical distancing, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.